Halo, kembali lagi bersama saya. Ah, Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, di mana tutorial ini saya akan membahas tentang apa itu display data dan akan membuatnya dalam bentuk sebuah tutorial. Oke, di sini kita langsung saja buka browser. Kita ah, membuat halaman membuat sebuah display untuk pengolahan data-data admin di data master ini. Sebelum itu kita akan membuka Dreamweaver terlebih dahulu. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu. Kita akan menambahkan record set terlebih dahulu ya. Nah, kita cari dulu. Oke, kita klik di bagian record set, tanda tambah yang bagian ini. Nah, kita kembali lagi, kita mencoba melihat kembali record set apa yang kita akan masukkan nanti. Nah, kita kembali ke Dreamweaver, langsung kita klik record setnya. Oke, di sini kita memberi nama RS pendaftaran. Oke. Untuk di bagian ini kita akan di bagian tabel admin ya. Kita menunggu. Kita membuatnya pada tabel pasien. Nah, kemudian di bagian filter kita beri di sort, maaf, di bagian sort, di bagian nama, kemudian kita scanning, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu masih loading. Nah, selanjutnya kita akan mencari model terlebih dahulu. Ini kita mencari modelnya masih di bawah. Oke. Ini kita blok dari bawah, kemudian kita hapus. Kemudian kita save all. Kita save all. Nah, kita ke data object, bagian dynamic data, kemudian di dynamic table. Nah, record setnya ini kita ke yang tadi kita memberi nama RS pendaftaran. Nah, untuk ini kita memberi angka 20 saja. Kita oke. Nah, di sini kita save all lagi. Nah, kita coba refresh. Nah, kita coba cek. Oke. Di sini sudah tertampil. Dari pendaftaran pasien sendiri ini. Nah, oke, di sini kita akan melanjutkan sama seperti hal yang tadi. Kita blok dari sini, kemudian kita hapus file, kemudian kita save all. Nah, kita coba dulu untuk refresh. Di bagian melakukan penentuan ini belum ada. Sebelumnya kita di sini kita menambah record set terlebih dahulu ya. Maaf ada kesalahan karena kita belum menambah record setnya.
tulis kembali RS bersama saya. Pada pengaduan. video kali ini saya akan membuat tutorial tentang Nah, display data. Oke, kita masuk ke website yang kita buat sebelumnya. ini tadi Pada pengaduan. website ini kita akan Nah, menambahkan display di data sini pada namanya fitur yang ada pada website tersebut. standingnya oke, tinggal kita oke dulu. Kita coba, Sehingga kita akan membuat represent. kita coba. Pada ini kita ketik fs. Habis itu, oke. Di sini kita klik, Oke, kita save all dulu, kita simpan. kita tambahkan lagi buat seperti yang tadi kita save. FS beasiswa. Kita Cari cari pada beasiswa. Langsung ke nama. Kita tambahkan lagi buat seperti tadi kita save. Mahasiswa. Cari pada mahasiswa. Oke. Oke, kita klik insert, dynamic data, kita dynamic Sekarang table. kita akan berikan Nah, di sini kita kasih 20 juga. objek dengan Oke, data. karena ini datanya sedikit, lebih baik kita menggunakan alt record ya. Kemudian border, oke, semuanya kita klik oke. Kita cari dulu modal. Nah, Ini kita klik di sini. Kita insert data objek, kita akan save all terlebih dahulu. lalu dynamic table, data Oke, table. kita akan mencoba mengecek. Oke. Lalu kita Oke. save all. Nah, di sini bagian pengaduan. Nah, di sini sudah tertampil. Ini pengaduan, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita di sini menambahkan record set terlebih dahulu. Namanya kita coba cek dulu, ini pendaftaran pasien pengaduan. Nah, kita tulis di sini pasien aja. Di sini kita tulis RS pasien sama kayak tadi. Kemudian ini juga di tabel pasien. Oke, yang satu. Nah, ini kita menempatkan di nama, kemudian kita oke. Nah, sudah itu kita cari dulu ya. Kita cari dulu yang di nama. Nama pasien maksud saya. Udah kembali. Oke, kemudian kita hapus seperti biasa. Nah, di sini kita save all dulu.
Kemudian membuat hal yang sama pada fitur kita buat dynamic data, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini RS pasien. Untuk recordnya sendiri kita taruh 20 saja. Nah, oke. Kalau begitu kita pilih awal saja. Oke, di sini saya sudah memperbaiki tadi saya agak keliru. Nah, di sini tadi saya sudah menambahkan. Kita klik terlebih dahulu baru kemudian kita klik insert ya. Nah, sekarang kita coba refresh ini. Nah, di sini sudah seperti yang terlihat. Pemeriksaan pasien tertampil sebagaimana mestinya ada tabel tersebut. Di sini kita akan melakukan hal yang sama dengan pemberian resep obat. Di sini kan masih kosong. Nah, caranya, kita kembali, kita cari pemberian resep obat. Nah, di sini pemberian resep obatnya. Oke, kita tambah record setnya terlebih dahulu. Kita record set query. Nah, baringnya lama juga. Oke, nah di sini kita memberi nama record setnya dengan nama sama saja. Pemberian resep obat. Di sini oke. Kemudian kita cari Nah, di sini kita di bagian tabelnya kita kasih resep. Kemudian di sini ID resep. Oke. Di sini kita klik OK. Nah, masih loading ya. Nah, kita klik Oke, kita cari dulu yang tadi pemberian resep obatnya ada di bagian mana. Ini bagian pendaftaran pasien. Ini kita melakukan pengaduan. Ini ada pemeriksaan pasien. Nah, di bagian sini di div ini kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita klik insert. Kita ke data objek, bagian dynamic data dan dynamic table. Nah, ini kita cari pemberian resep obat. Ini record set yang tadi kita buat. Nah, di sini kita beri 20 saja ya. Kemudian kita klik OK. Kita cek apakah yang seperti tadi kita buat. Nah, ini sudah tertampil di mana skripnya sudah bertambah. Sebelum kita melakukan pengecekan, terlebih dahulu kita klik file, kemudian kita save all. Nah, kita kembali dulu, kita refresh. Nah, di bagian pelayanan pemeriksaan ini yang terakhir ada pemberian resep obat. Kita klik. Ini maaf ada sedikit maaf di sini ini sudah tertampil, tapi kenapa tampilannya masih seperti kosong ini? Karena datanya belum diisi ya.
Ini datanya belum diisi, kita tutup dulu. Nah, langkah selanjutnya, di sini kan kita masih mempercantik website kita. Nah, di sini saya akan membuat hal yang sama, hal yang serupa juga dengan ini. Ini kan ada pendaftaran pasien sudah tertampil. Ini bagian ini localhost-nya di bagian user punya. Nah, jadi di sini ada di bagian pelayanan pemeriksaan ini ada daftar pendaftaran pasien yang tadi sudah kita buka. Kemudian di sini melakukan pengaduan. Nah, ini juga sudah. Nah, dan ini pemberian resep obat sudah. Nah, kenapa tertampilnya ini seperti yang saya bilang tadi? Ini kan masih kosong, belum ada data-data yang kita isi. Nah, kita tutup dulu. Kita coba kita lihat di bagian admin ini. Nah, kita buatnya di mana? Kita buatnya di data transaksi ini. Karena apa? Alasan mengapa kita harus membuatnya di data transaksi ini? Karena di data transaksi ini berhubungan dengan yang kita buat dalam user ini. Di sini ada pendaftaran pasien. Nah, sedangkan di sini juga ada pendaftaran pasien. Nah, pengolahan data pengaduan sendiri juga ada terdapat di sini pengaduan. Nah, kita akan melakukan ini. Nah, karena di sini belum tertampil sama seperti yang pada pengaduan yang ini. Nah, kita akan menampilkannya seperti ini dengan cara yang sama. Caranya bagaimana? Oke. Kita buat di bagian data pengaduan, pengolahan data pengaduan. Kita kembali ke Dreamweaver. Nah, untuk dalam membuat record set ini, kita harus memberi jarak div yang mana ada di model pasien sini. Itu kita harus memberi jarak agar kita tidak keliru dalam memberi record set ini. Kita geser ke atas, sabar ya. Nah, di sini saya juga sudah enter agar kita tidak keliru. Nah, caranya div yang ini, nah, kita blok dari bawah ini, kita ulang, kita blok ini, kemudian kita hapus. Nah, kita tambah record chartnya terlebih dahulu. Pastikan kursor masih di sini, tapi kita sudah klik di sini ya. Nah, kita tambah record setnya terlebih dahulu. Kita klik record set query. Nah, kita tunggu sejenak karena loadingnya juga agak sedikit lambat. Oke. Nah, ini kita kembali ya. Di sini record setnya kita beri nama pengolahan data pengaduannya, pengaduan. Nah, ini misalkan ini di adminnya. Oke, di tabelnya data pengaduan. Sabar. Oke, maaf. Nah, kita lanjut ya. Nah, di bagian tabel ini kita pilih di bagian tabel pengaduan karena untuk datanya sendiri seperti yang terlihat di sini, seperti yang tertulis pada record name-nya ini pengolahan data pengaduan. Nah, untuk short name-nya kita pilih di ID pengaduan. Kemudian kita klik OK. Nah, akan kembali seperti ini. Kita harus mencari kembali yang tadi yang sudah kita buat, dan ini dapat perawat dokter obat ya, kita sudah dapat di sini. Kita klik terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian
kita klik di insert, kita ke data objek di bagian dynamic data dan dilanjutkan dengan dynamic tabelnya dia. Dynamic tabelnya kita pilih pengolahan data pengaduan. Untuk record set time-nya kita pilih, kita tempatkan saja 20, kemudian kita oke, kita klik oke maksud saya. Ya, cara mengetahuinya untuk bagaimana dia sudah terisi, dia akan tertampil seperti ini. Ada ID pengaduan, tanggal, ID pasien, judul, isi tanggapan, dan ID admin. Nah, terus di bawahnya ada tertampil seperti ini juga. Nah, ini kita klik save all terlebih dahulu. Nah, kita coba. Ini kita coba di admin. Kita coba refresh terlebih dahulu. Nah, bagian data pengaduannya kita cek. Nah, untuk pengaduan ini sekali lagi sama seperti yang pemberian resep tadi yang terdapat dalam localhost yang untuk user. Di sini mengapa tidak tertampil untuk data-datanya, karena di sini belum diisi ya. Untuk pengaduannya sendiri belum diisi. Kita tutup dulu. Kita buat untuk selanjutnya. Kita lihat di sini pendaftaran pasien. Nah, kita kembali ke Dreamweaver. Kita cari ini sesuai urutan. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita buat apa yang sesuai di sini, tapi kita lebih melihat ke script terlebih dahulu ya. Kita melihat script terlebih dahulu, karena di sini apa yang sudah kita buat, kita akan mengikuti apa script apa yang di sini terlebih dahulu, kita akan membuatnya. Di sini ada pengolahan data pemeriksaan di urutan kedua dari scriptnya ini. Nah, ini data resep. Kita coba cek lagi data resep, kita coba. Oh, ini kayaknya kita coba cek lagi ya. Kita cek terlebih dahulu pendaftaran pasien di mana ini ya. Ini kayaknya lewat jam. Oke, di sini kita melanjutkan. Di sini saya sudah mendapatkan yang mana di sini tadi pendaftaran pasien. Nah, di sini saya memberikan nah, kita blok ini, kita hapus dulu, kemudian kita tambah record setnya. Record setnya ini saya memberi nama pendaftaran pasien. Nah, untuk tabelnya sendiri kita menggunakan dari pasiennya. Kemudian untuk sortnya kita pakai ID pasien. Nah, kita oke. Kita oke dulu. Nah, ini kembali sama kayak awal.
kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya tadi pendaftaran pasien. Ini di sini pengulangan data pengaduan tadi kita sudah lewat. Laporan data pemeriksaan pengaduan. Nah, salah satu untuk kita mencari lebih cepat karena tadi saya sudah enter di bawah div ini supaya dia agak terpisah dan kita lebih cepat, memudahkan kita dalam mencarinya. Nah, di bagian modal body ini usahakan kita mengklik di bawah div ini. Nah, kemudian kita klik insert, kita buat untuk menampilkan itu. Kalau tertampil, di sini ada data objek, kita ke dynamic data, kemudian ke dynamic table. Nah, di record set-nya ini kita menggunakan record set pendaftaran pasien. Untuk record set time-nya kita tempatkan 20 saja. Kita klik OK. Nah, di sini sudah tertampil seperti ini. Nah, kemudian kita save all terlebih dahulu sebelum kita mencobanya. Nah, kemudian kita kembali ke website admin tadi. Kita coba refresh pendaftaran pasien. Nah, pendaftaran pasien ini sangat berhubungan sekali dengan localhost yang user tadi. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat pemeriksaan pasien dengan pengolahan data resep. Kita kembali ke Dreamweaver. Nah, ini kita sudah jauh sekali nih. Di resep sabar ya. Pengolahan data resep ada kayaknya. Data pemeriksaan. Nah, pemeriksaan pasien. Oke. Di sini kita coba lihat. Nah, kita akan menampilkan sama seperti ini di bagian adminnya. Nah, caranya juga sama. Kita kembali ke Dreamweaver dulu. Nah, untuk itu ini ada pengolahan data pemeriksaan. Nah, kita blok ini. Ya. Kita menambahkan record set-nya terlebih dahulu. Untuk pengolahan datanya sendiri, untuk pemeriksaan pasien ini, saya memberi nama sesuai dengan yang ada saja, agar kita tidak lupa. Agar kita mudah mengingat. Karena ini kan ini data pemeriksaan. Ingat jangan trik boleh ada spasi. Pemeriksaan. Kita lihat, kita cek dulu namanya apakah sudah betul pengolahan data pemeriksaan. Nah, terus untuk pengolahan data pemeriksaan ini tabelnya kita ini bagian pemeriksaan. Nah, sortnya sendiri kita menggunakan ID pemeriksaan, kemudian kita klik OK. Sama seperti biasa, dia akan tertampil seperti ini lagi. Jadi kita cari kembali, scroll ke bawah, kita cari yang pengolahan data pemeriksaan tadi. Oh, ini sudah lewat. Sebentar ya. Resep tunggu ya. Oke, ini pengolahan data pemeriksaan. Kita klik di bawah div kelasnya, modal body. Kita klik insert. Kita pilih data objek, dynamic data, kemudian di dynamic table.
untuk ini pengolahan data pemeriksaan. Ini kita beri 20 saja, kemudian kita klik OK. Nah, untuk pengolahan data pemeriksaannya dia akan tertabel seperti ini. Sebelum kita mencobanya, seperti sebelumnya, kita save all dulu, kemudian kita mencobanya. Kita klik refresh. Di bagian data transaksi pemeriksaan pasien, untuk pemeriksaan pasien sendiri mungkin masih kosong. Kita kembali dulu. Oke. Di sini saya akan menambahkan atau menampilkan dari pengolahan data resep ini sendiri. Nah, kita kembali ke Dreamweaver. Pengolahan data resep ya. Nah, di pengolahan data resep ini kita blok. Nah, di sini kita tambah record setnya. Kita di sini menggunakan nama dari ininya. Di sini pengolahan data resep. Oke. Nah, di bagian tabel ini untuk itu kita lebih memilih detail resep. Nah, karena ini bersangkut dengan di bagian source-nya kita pakai ID resep. Kemudian kita klik OK. Nah, sama seperti yang sebelum tadi kita OK. Nah, dan kembali kita scroll lagi cari ke bawah. Jadi data pengaduan, data pemeriksaan, data resep. Nah, seperti tadi kita klik di bagian div kelasnya di model body, kita klik insert di data object, di dynamic data, ini kemudian di dynamic ya. Pengolahan data resep kita pilih itunya, record setnya dari Oke. Nah, untuk pengolahan data resepnya mana? Oke. Nah, untuk pengolahan data resepnya di sini sudah menampilkan di bawah div. Nah, kita save all terlebih dahulu, kemudian kita kembali ke website kita mencoba refresh. Ya, di sini sudah tertampil dari tabel yang kita buat tadi untuk menampilkan di bagian pengolahan data resep, khususnya untuk localhost admin ini sendiri. Oke. Langkah selanjutnya saya akan mempercantik tabel dari yang saya buat ini. Nah, ini saya akan mempercantiknya. Kita cari referensi kita di yo3school.com dan bootstrap 4. Oke. Nah, kita cari bootstrap filter, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita akan cari seperti yang ini. Nah, kita try it yourself. Kita akan mencari tabel terlebih dahulu. Oke. Nah, kita scroll dulu.
kita pakai hover ini, try it yourself ya, kemudian kita copy dari ini, dari mana, oke. Nah, dari tabel ini kita konversi. Oke, kita copy. Di sini kita edit untuk mencari, kita tulis cari ada oke, cari, kita copy dari ini, kita copy itu saja, copy, dan kita tempatkan, kita cari dulu di bagian indeksnya, kita scroll dulu ke atas, kita akan kita tempatkan di sini, kita cari script lagi, kita copy dari ID my table, kita Ctrl C, kemudian kita tempatkannya di bagian depan. Nah, di sini kita tulis pasien, untuk di sininya kita tulis juga pasien. Oke, kita scroll lagi ke bawah, kita akan script lagi, oke. Oke, kita scroll lagi, kita copy blok, kita copy, kemudian kita kembali lagi ke Dreamweaver, kita scroll ke bawah, kita pastinya di bagian di penutup, kita Ctrl Z, kita enter dulu, baru oke. Di sini kita tulis lagi pasien. Nah, di sini juga kita klik pasien. Nah, kita save all terlebih dahulu sebelum kita mencobanya. Nah, kita kembali ke website kita, di bagian user ya. Oke. Nah, kita refresh terlebih dahulu untuk pendaftaran ke nah, di sini di sini kita pencarian sudah buat, kita tutup. Nah, kita akan menambahkan tombol ubah dan hapus dalam kolom pendaftaran pasien ini. Nah, kita tutup dulu, kita kembali ke Dreamweaver, kita coba lihat kita scroll ke atas dulu, scroll. Oke, di bagian sini kita enter, kita copy ini dulu, kemudian kita tempatkan di sini, kita copy yang ini, kemudian kita paste di bagian sini, kemudian kita copy lagi ke
mendapatkannya di kita enternya. Selanjutnya kita akan menambahkan icon. Kita kembali ke Bootstrap. Nah, kita akan mencari, kita hapus dulu ya. Nah, di sini kita akan mencari link icon. Kita akan mencari interface, icon interface. Oke, di sini ada banyak. Kita menggunakan yang fast. Kita menggunakan fast code. Kita ubah terlebih dahulu ini, kita copy, kita akan Ctrl-C dulu, kita tempatkannya. Oke, kita save all untuk menyimpan terlebih dahulu sebelum kita mencobanya. Ya, kita kembali ke website kita, bagian user, kemudian kita di sini sudah ada. Di sini masih loading. Kita coba refresh ulangnya. Dan maaf, maaf karena tadi loadingnya lambat. Di sini ikonnya sudah muncul, yang tadi kita copy scriptnya. Kemudian kita kembali ke Dreamweaver, kita scroll ke bawah. Di sini kita akan kembali lagi ke Bootstrap kita. Nah, kita mencari Nah, kita cari di bagian icon. Kita ulang lagi, kita dari awal. Kita buat di bagian drop down. Di sini kita save terlebih dahulu, kemudian kita harus ini dulu. Oke, di bagian ini kita tulis apa saja. Untuk yang di bagian pertamanya kita tulis tambah. Maaf ya, ubah maksud saya. Oke, nah kita kembali ke Bootstrap di bagian kita mencari icon. Di sini kira-kira di bagian icon interface, kemudian untuk tombol ubahnya kita cari dulu mana yang cocok. Pilihannya juga banyak. Oke, kita menggunakan yang di bawah yang tadi kita pilih. Nah, kita di sini 11. Nah, kita Ctrl-C, kita copy dulu. Kita tempatkan di sini. Kita tulis BTM terus ini di sini kita
tulis outline, data. Kita akan menambahkan icon untuk data ubah. Kita scroll ke bawah. Kita memakai yang ini. Nah, kita upload 14 saja. Kemudian kita copy ini. Nah, kita tempatkan di oke. Nah, kita tempatkan di sini, baru kita spasi. Kita cari lagi untuk hapus ya. Untuk hapus ini ada setengah mati dicari. Oke, nah di bagian ini kita akan menggunakan ini, kelihatan rapi. Kita ubah ini. Kita blok, kita copy. Nah, maaf, kita kopinya di sini, kita tempatkannya di hapus ini. Nah, baru kemudian kita spasi. Oke, kita copy. Kita tempatkannya di sini saja. Kita save all terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke website untuk kita merefresh di bagian user. Oke. Nah, akan tertampil seperti ini ya. Nah, di sini saya akan menambah tombol tambah data. Kita kembali ke Dreamweaver, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kita cari ini. Nah, di bagian ini kita enter terlebih dahulu, kemudian kita blok, kita copy. Nah, kita tempatkan di bawah ini. Nah, untuk yang tutup ini, untuk yang data, maaf, ini kita hapus. Nah, di sini kita ganti warna dengan info aja. Nah, di sini kita ganti data baru. Di sini data baru. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan icon. Kita kembali lagi ke Bootstrap yang tadi kita cari iconnya. Kita cari, scroll ke atas. Nah, kemudian kita pilih ini yang tanda tambah ini. Kita create. Kita ubah ini menjadi 14. Kita blok untuk kita copy. Kemudian kita menempatkannya di depan data baru. Kemudian kita spasi. Nah, di sini kita klik file terlebih dahulu, save all. Nah, kita akan merefreshnya. Nah, oke. Ini masih loading. Untuk pendaftarannya ini belum muncul. Kita refresh lagi, coba kita mencoba refresh lagi. Ternyata masih ini kayak maaf, kayaknya kita salah penempatan. Nah, kita copy terlebih dahulu. Oke. Nah, kita bentar, kemudian kita tempatkan di sini.
Oke. Uh, kita akan uh, kita tempatkan, kita save all dulu. Nah, kita kembali ke ini, kita refresh lagi. Nah, pendaftaran pasien. Oke, di sini sudah tertampil data baru dengan ikonnya. Nah, kita akan menambahkan notifikasi untuk data yang belum diisi. Caranya, oke, kita ke Bootstrap kembali. Oke. Nah, di sini kita cari alat, Bootstrap alat. Nah, kita copy di bagian ini saja. Kita copy. Nah, kita kembali ke Dreamweaver. Kemudian kita tempatkan di bawah tabel ini. Nah, di sini kita tulisnya menggantinya dengan danger. Dan di sini kita tulis dengan informasi. Kita menggantikannya. Di sini kita tulis data belum tersedia. Oke. Nah, kita save all dulu. Nah, kemudian kita refresh dulu. Kita coba di bagian apa. Oke, di sini sudah menampilkan data belum tersedia. Kemudian kita akan menghilangkan data-data yang sudah tersedia ini. Kita kembali ke Dreamweaver. Kita blok ini. Kita di bagian data objek. Kemudian show region. Kita pilih ke set is empty. Kita pilih di pendaftarannya, RS pendaftaran, kemudian kita klik OK. Nah, kita blok ini lagi. Kita cari kita record show region bagian empty. Kita pilih di bagian pendaftaran, kita klik OK, kemudian kita file, kita save all dulu. Nah, kita kembali refresh, kita coba melihat apakah yang kita buat tadi. Oke, di sini sudah hilang. Nah, kemudian kita tutup. Nah, oke, jadi mungkin itu beberapa maksud saya merupakan sebuah contoh. Tadi kita yang mana tadi kita sudah menambahkan di bagian pendaftaran pasien. Kita sudah menambahkan ini. Nah, di sini tadi kita sudah menambahkan tadi insert beserta tombol-tombol ubah dan hapus. Nah, ini beberapa contoh saja. Mengingat waktu, saya akan membuatnya. Setelah video ini saya akan merapikannya. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya. Terima kasih.